على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، jemaah salat maghrib yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya kita rutin mungkin setiap malam kami akan ada kajian diminta untuk menggantikan materi yang seharusnya duduk bersama kita di malam hari ini. Namun semoga bisa memberi manfaat meskipun hanya menggantikan, insyaallah. Kemudian di kesempatan ini kita ingin menjelaskan, mengambil hikmah dan manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang terkait dengan sikap dan karakter seorang muslim, di mana seorang muslim itu punya ada sifatnya sendiri yang beda. Jadi seorang muslim itu, istilah kita yang marahi, dia adalah sikap sangat kafir. Dia punya karakter yang berbeda dengan orang-orang non-muslim. Ya, itu sudah ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Makanya di beberapa ibadah kaum muslimin itu, meskipun ada ibadah umat-umat tauhid, umat sebelumnya, itu kalau sampai kepada Rasulullah, ya, ada yang dimodifikasi, diubah. Ya. Misalnya haji, yang pernah haji atau umrah, itu umat sebelumnya itu kalau berhaji, umrah, kalau tawaf mereka telanjang. Mereka telanjang tawaf. Lalu kemudian syariat Allah datang, tawafnya tetap ada, tapi telanjangnya diubah. Artinya memang tidak boleh sama. Tenan singkama. Bahkan dalam amalan-amalan sunnah, Rasulullah SAW pernah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Namanya puasa Asyura. Ya, ini masih di Muharram kayaknya. Akhir-akhir Muharram. Rasulullah SAW tanyakan, "Angapa nak puasa? Angapa nak puasa?" Maka mereka mengatakan, ya, tanggal 10 Muharram itu hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu kita lebih berhak, karena mereka ini mengkhianati Nabi Musa. Dia mengkhianati Nabi Musa, tapi tetap memperingati hari selamatnya Nabi Musa. Ya. Maka Rasulullah katakan, ya, kita akan puasa juga 10 Muharram, tapi kalau saya dapati tahun depan, la asuman natasi.
Ya, saya akan puasa hari ke-9-nya juga, ya, tanggal 9 dan tanggal 10. Supaya tenan lagi singkam masakan, ya, tahu Yahudi ya. Jadi pun puasa tahu tanggal 10, ya, ya takule ini iseng kira salam, ya. Yang mana yang Muslim, yang mana Yahudi tidak dikenal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah perbedaan, yaitu kita puasa 1 hari sebelumnya, lalu ditambah dengan. Jadi bagaimana cara membedakan puasanya orang Yahudi di hari Asyura? Ya, dia hanya berpuasa tanggal 10 saja. Ya, kaum muslimin berpuasa 9 dan 10. Ya, begitu. Ya, prinsip seorang muslim. Tidak mau sama. Ya, makanya yang begini, ya, sangat kita sayangkan, ya, ketika sebagian kaum muslimin justru paturut-turukan, ya, di bahasa kita, ya, paturut-turukan. Masalahnya kalau dia paturut-turukan, sekarang mair yang baji kan, tidak masalah. Tapi tidak mau pilih baji tak baji. Yang penting sekarang itu yang terkenal, maka itu lagi yang diikuti. Ya, semuanya, mulai dari yang di luar bahkan ke dalam juga, ya, sampai keyakinannya juga, bahkan pemikirannya juga, ya, caranya berpikir, batena pikiri, sikama tahu seakan-akan bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang penting untuk kita jadikan prinsip, ya, dalam kehidupan kita, khususnya karena kita ini muslim, ya, niat koranta, niat hadis, ya, ya, ada ulama, niat ustaz. Apalagi yang menjadi halangan bagi kita untuk memiliki pola hidup, pola pikir, ya, akhlak, perilaku yang harusnya sesuai dengan itu semua. Anggapan marahin saya di Pinawangi. Kenapa harus pergi nonton HP, lihat HP lalu mengikuti anu kampanye sebaji, ya? Ya. Model pakaian kampanye sengannya baji, ya. Model hidup begini lagi yang baik. Sekarang musim joget-joget, ya kita juga ikut-ikut begitu. Ya, pokoknya apa lagi yang tahu hanya tahu dijama kata. Tidak mau dipilih. Sekali lagi Rasulullah SAW itu dikelilingi oleh peradaban-peradaban lain, budaya-budaya lain. Tapi tidak dapat terbuka. Karena beliau likulli ja'alnakum syir'atan wa minhaja. Kami letakkan kepada kamu apa? Gaya hidup, syariat dan cara hidup yang berbeda. Ya. Karena gaya hidup kita ini, ya, perilaku, tingkah laku, bahkan cara berpakaian kita itu adalah identitas, ya, identitas, supaya kita punya identitas keislaman. Nah, ini harus menjadi prinsip hidup kita, bahkan, ya, sebagian kita harusnya tidak boleh dijual yang seperti itu, ya. Atas tabadiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, masa anu baji anu sampai sangat anu kodia, ya, kabajikan anu sampai wae kodia, ya, anu baji ka lani sampai anu baji ka bae batur karenga taala nu sampai diganti dengan keburukan yang naparit tahu lupa tahu manusia. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita ingin saling mengingatkan dalam perkara-perkara seperti ini. Jangan sampai kita ada sifat paturut-turukan itu, ya. Ya, paturut-turukan, niat jakoranta sekali lagi. Ya, niat koranta, niat hadiseta, niat nabita, ya. Niat karaita. Ya, kita punya Tuhan, punya Allah, ya, punya nabi. Kenapa ada hal-hal yang lain yang ingin kita sampaikan? Nah, ini menjadi pembukaan bagi kita di kesempatan ini. Sebelum kita membacakan ayat-ayat yang berkenaan dengan
hal ini. Bismillah. Ya. Dalam surah Al-Maidah, jamaah sekalian Allah, ayat yang ke-51 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang merasa mengimani Allah, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya kita menjawab, mendengarkan. Makanya seorang sahabat yang dikenal dengan kemampuannya mentafsirkan ayat itu menyebutkan bahwa kalau ada disebutkan ya ayyuhallazina amanu dalam ayat, ya, dalam baju-baju gitu lindung, ya, pasang telinga baik-baik. Kenapa? Karena dua kemungkinan. Kalau bukan berisi perintah untuk dilaksanakan, maka dia berisi larangan untuk ditinggalkan. Maka beliau mengingatkan kepada kita hal tersebut. Dalam baju-baju kita lihat pernah dibaca ya ayyuhallazina amanu. Nah, fokus. Ya, karena ada pesan penting. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Apa itu? La tattakhizul yahuda wal nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Ya. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani awliya, yaitu sebagai pemimpin kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saja yang memimpin, saling memimpin di antara mereka. Ya, para paranam. Jika kau tanpa mereka Ta'ala tidak boleh dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu hal yang disebutkan, ditegaskan oleh Al-Qur'an. Ya. Meskipun sebagian orang tidak terima ini, tapi itu sebagian, dan kita lihat orang-orang tidak terima atau tidak paham agamanya. Mereka tidak memahami Al-Quran, tidak paham agama. Sampai mereka tentu saja ya ini ada kondisi-kondisi yang dikecualikan. Misalnya kalau orang beriman itu cuma berapa orang saja, ya, berapa orang saja, mungkin dalam satu wilayah cuma 1%, itu wajar, ya. Makanya di situ berlaku ba'dhum awliya'u ba'd, para paranam. Jadi kalau cuma 1% orang yang beriman, selebihnya Yahudi atau Nasrani, maka itu dianggap para paranam. 1% itu tidak perlu dianggap seperti negara-negara yang sedikit, ya, umat Islam di situ. Maka ini tidak mengapa. Tapi kalau mayoritas, maka tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan kedua adalah kalau dalam urusan-urusan yang memang bukan urusan kekuasaan yang sifatnya menyeluruh, ya, tapi kekuasaan yang sifatnya spesifik. Apa bahasanya spesifik? Yang satu irisan saja. Misalnya apa? Membangun bangunan, ya. Membangun bangunan silakan dipimpin oleh orang Yahudi atau orang Nasrani. Karena cuma satu urusan, yaitu masalah bangunan saja. Nah, tapi kalau dia mau menguasai dalam seluruh urusan, dalam hal ini adalah penguasa, yang mana dia mengurusi kehidupan kita, membuat aturan, membuat undang-undang, bahkan membuat hukuman kepada kita, maka ini ya tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tegaskan itu. Banyak hikmahnya, diantaranya adalah karena mereka tidak akan peduli terhadap kemaslahatan agama. Sementara agama kita ini adalah sesuatu yang paling mahal. Ya. Ini bagi orang beriman. Pun tahu tampak mereka Ta'ala, dia akan menganggap keimanannya, agamanya itu lebih mahal dari segala-galanya. Mana pun si bagan tahu na balukan agama na.
Ya, menabalukan agamanya, dia menjual agamanya demi dunia. Ya, dia sudah tidak menyembah Allah, tidak menasambayan napakamma lino. Napakamma doe. Ya, ada ini lowongan kerja, tapi tidak boleh istirahat. Biar hari Jumat tidak boleh pergi sholat Jumat. Oh, enggak apa-apa. Ya, ya. Enggak apa-apa. Yang penting basur kita, wah. Yang penting dia, itu namanya menjual agama. Ya, nabalukan agama. Ya, karena dia masih menganggap bahwa ya agama nomor di bawah. Banyak orang-orang yang tidak rela agamanya dijual, maka dia harus mementingkan bahwa yang memimpin kami harus sama agamanya dengan kami. Ya, kecuali dalam dua keadaan tadi, ya, kita minoritas sedikit, ya, memang ba'dhum auliya ba'd. Allah sendiri yang katakan pesantamnya para paran. Ya, tidak bisa kita bergerak di situ. Kedua, dalam persoalan-persoalan yang sifatnya satu bidang, ya, bidang-bidang tertentu. Bidang pembangunan, kita misalnya di rumah sakit, kerja di rumah sakit, yang pimpin adalah ya non muslim, ya, itu wajar, ya, karena memang mungkin itu dia bos yang ahli di situ. Ya, kita tidak punya keterampilan di situ, itu tidak masalah dalam dunia pekerjaan, meskipun tentu lebih baik lagi kalau dia muslim. Nah, tapi mengurusi seluruh kehidupan, maka ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Bagaimana kalau tetap menjadikan mereka sebagai pemimpin? Apa kata Allah? Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa orang beriman yang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani ini sebagai pemimpin, ya berarti kata Allah fa innahu minhum, ya. Berarti dia singkam aja. Ya. Singkam aja kok. Ya. Jadi kalau Allah sudah katakan jangan, ya, lalu kemudian tetap mereka melakukan itu, memilih ya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah katakan kalau begitu kupas singkam maka ya, kupantama kori golongan, ya. Kamu akan sama-sama kalau begitu. Silakan. Kalau mau sama mereka, sama orang Yahudi dan Nasrani ini, ya, antama mau sama. Meskipun pengakuan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak menganggap ya orang-orang seperti ini ya bagian daripada orang-orang yang beriman. Allah katakan innallaha la yahdil qaumaz zalimin, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apa itu orang-orang yang zalim? Orang-orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Termasuk dalam hal ini adalah urusan kepemimpinan. Ya, dia tidak menempatkan pemimpin yang benar ya, pada tempatnya. Ya. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, dilanjutkan ayat ini fataral ladzina fi qulubihim maradun. Ya, nujini pinjam. Ya. Kita akan lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Yusari'una fihim. Mereka langsung gelisah. Ya, mereka langsung merespon hal ini. Baik. Tidak boleh kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apa yang terjadi? Orang yang sakit hatinya ini adalah orang yang beriman, orang yang menyatakan keimanan, tapi ya di dalam hatinya ada penyakit, kekufuran. Apa nakana? Nakhsha an tusibana dairah, ya, kita takut nanti ini kalau kita tidak mau ya menyatakan diri bahwa tidak mau dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya gasing kaya memimpin, ya dia yang memimpin kita, nabaleki kita, ya seperti itu, maka dia akan menzolimi kita, menyiksa kita, ya, memperlakukan buruk kepada kita kalau dia berkuasa. Karena kita tidak mendukung dia, ya, karena kita ya mengatakan bahwa kami tidak mau satu barisan, ya, dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung ternyata dia yang memimpin. Maka apa yang terjadi? Sanggah lagi. Jadi ini orang-orang yang takut, ketakutan ini
yang ada di dalam hatinya penyakit, dia berpikir seperti itu. Cara berpikirnya seperti itu. Makanya ketika Allah katakan jangan, maka kita juga katakan jangan. Tenani bata-bata. Tidak ada keraguan dan mengatakan bahwa gasingka kunna iya anjari kata mina setengah mata, karena kita tidak mendukung dia sebelumnya. Maka apa kata Allah Subhanahu, apa kata mereka lagi, fa asallahu ayyatiya bil fathi. Nah, ini kan kasusnya ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang munafik itu ya orang-orang munafik itu mereka masih tetap mau, kan banyak orang Yahudi juga di Madinah. Mereka maunya juga tetap ya, orang-orang Yahudi ini mendapatkan bagian dari kepemimpinan di kota Madinah. Ya. Kalau tidak, takutnya mereka kuat dan akhirnya menghabisi kita. Menghabisi kita di Madinah. Maka mereka katakan ya, mudah-mudahan pengen meta gitu. Sambil dia ragu, sambil dia bata-bata, dia katakan fa asallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min indihi. Ya. Pun akan menjumpai, mudah-mudahan meta gitu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menang. Ya. Au ya'tiyahu au amrin min indi. Ya. Atau apapun itu keputusan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak dikena bahaya. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Ya. Sehingga akan mendatangkan penyesalan dengan kata-kata mereka tadi itu, ya. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang yakin kepadanya. Akan menolong hamba-hambanya yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka ini adalah orang-orang yang ragu, orang-orang yang bata-bata. Bata-bata terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kena natapas 100%. Karena pun nani zaman itu kebajikan, ya, ketaatan kita kerjakan, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam persoalan-persoalan kekuasaan. Ya, maka ini perlu untuk kita perhatikan. Ya, persoalan kekuasaan ini jamaah sekalian dirahmati Allah, si pagan tahu memang ya, malak-malak, ya, takut. Istilahnya orang ya, mal lagi repe panena. Ya. Iya. Karena kapan dia ditahu tidak mendukung penguasa, maka mereka akan direpet panen. Ya, seperti itu bahasa halusnya. Nah, tentu ini bagi orang-orang yang ragu. Bismillah. Tentu ini bagi orang-orang yang ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang beriman apa katanya? Wa yaqulul ladzina amanu haula'il ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim innahum lama'akum. Ya. Mereka orang-orang beriman mengatakan, siapa mereka? Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang inilah orang-orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah. Dia menjual nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang munafik. Bahasa singkatnya. Dia sumpah setia, ya. Tapi dalam persoalan perjuangan tidak mau berjuang bersama. Ya. Tidak mau berjuang bersama. Mereka mengatakan, demi Allah kita sama-sama berjuang. Jahda imani. Apakah mereka akan bersama? Tidak. Habitat a'maluhum fa asbahu khasir. Orang-orang seperti ini tidak ada amalannya. Ya. Orang-orang seperti ini amalannya terhapus. Habitat a'maluhum. Ya. Tidak nirekin panggaukan, ya. Tidak nirekin kewajikan. Karena mereka berpura-pura. Dia menyembunyikan
ketakutannya, dia menyembunyikan ketidakpercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah. Padahal sebenarnya mereka ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, ragu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil lagi orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. May yartadda minkum an dinih. Pun napain. Lasulu dibaturi agamanya. Ya. Kalaupun ada orang-orang yang memilih untuk keluar dari agama ini, pasang, biarkan saja. Jadi jangan dipaksa mereka beriman. Jangan sampai kita lihat banyak jumlahnya, ternyata saya orang-orang terpaksa. Orang-orang terpaksa ini kalau tiba waktunya berjuang, ya, dia tidak percaya terhadap perjuangan, dia tidak percaya terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena dipaksa saja. Atau kalau dipuna anu baji ngasih kan tahu tenana dukung. Ya. Kebaikan yang dilakukan oleh orang ini dia tidak dukung. Dia cuma mau dia melakukan kebaikan karena ya, dia tidak mau dibilang tidak baik. Misalnya orang semua datang ke masjid sholat, ya, sementara dia sendiri 1-2 orang, ya, tidak pergi sholat. Akhirnya mereka datang pergi beribadah hanya karena jangan sampai tidak baik. Ya. Jangan sampai jangan sampai orang bilang ngapa sampai ngasih tahu ya ten. Ya, jadi mereka datang karena terpaksa saja. Itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya pun nak kumpul-kumpul tahu kumpul tadi. Ya. Semua dia kumpul orang. Tapi ketika berjuang baru muncul. Ada yang bikin alasan, inna buyutuna aurah, inna buyutana aurah. Ribala dan dia bayi ini, ya. Ada anak-anak, saya mungkin tidak bisa ikut. Begitu itu biasanya. Sama dengan ini tadi, ya. Ketika mereka diminta untuk tidak mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang yang tidak beriman, dia katakan bahwa gasing kametai, ya, gasing kaya, dia takut, ya. Takut. Ya. Banyak alasan. Maka Allah katakan kalau memang ada gelagat seperti itu, dan ya biarkan saja mereka keluar. Mayartadda minkum an dinih. Siapa yang murtad dari agama ini, fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah katakan, "Kusare ko sambena." Saya akan datangkan sambena, ya, penggantinya. Penggantinya itu seperti apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dia mencintai, ya, Allah mencintai mereka. Allah mencintai pengganti ini yang Allah kirimkan. Allah akan datangkan penggantinya. Allah akan datangkan sekelompok orang yang menggantikan orang-orang yang keluar dari agama itu. Sifatnya seperti apa? Yuhibbunahum. Yuhibbuhum. Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dua ini. Jadi sebagian tahu mengaku mencintai Allah, tapi tidak dicintai ya dari karenanya taala. Ya, dia mengatakan saya mencintai Allah, tapi Allah tidak mencintai dia. Tapi kaum ini dia mencintai Allah, Allah mencintai dia. Ya, dia mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Nah, apalagi tidak cukup di situ. Azillatin 'alal mu'minin. Ya, mereka tawadu kepada orang-orang yang beriman. Ya, mereka tawadu. Mai tenana borro meri paranna tau tappa ka meri karanya ta'ala. Paranna tau Islamna. Tenana borroi. Dia tidak sombong, tidak menyombongkan dirinya. Ya. Tenana tampo, ya. Wa izzatin 'alal kafirin, dan mereka apa?
tegas kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, jadi sebagian kita ini membalik kepada orang-orang yang tidak beriman, sujud ngasing. Ya. Dia sujud dan rukuk, malah ngasing. Tapi kepada orang-orang yang beriman, ya, dapat sini kantoi kalian lah. Ya. Dia sombong di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada orang-orang yang beriman kita menyayangi, ruhama'u bainahum. Dalam ayat yang lain dikatakan saling menyayangi. Ini yang akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menggantikan orang-orang yang tadi yang tidak suka terhadap keimanan. Aizzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah. Mereka akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dalam perjuangan. Jadi bukan orang takutu, ya. Bukan orang yang malas, bukan yang banyak alasan ketika diajak untuk berjuang. Mereka banyak alasan ketika diajak untuk bersedekah. Jaya alasannya. Diajak membangun masjid, banyak alasannya. Diajak untuk berdakwah, banyak alasannya. Dan lain sebagainya. Bukan orang-orang yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Kenaton namanya betul ya. Apa namanya? Caritan tahu ya. Dia tidak takut dengan ini cerita koni ya. Karena sebagian kita itu ya ini juga yang jadi masalah. Takut sama ceritanya orang. Takut sama hinaannya orang. Ya. Takut dipandang enteng. Takut kalau tidak dihargai. Ya. Dan lain sebagainya. Dia menjual agamanya demi hal tersebut. Makanya kadang-kadang kita dapati banyak orang-orang yang beriman tapi ternyata kalau berbicara masalah apa namanya masalah perjuangan mereka lihat dulu apa nak tahu anjirong saya nak apa nak karena taala tapi apa nak tahu maju jika nanti sini tahu apa nak mana atau seterusnya. Jadi itu dulu dia lihat orang yang Allah datangkan nantinya. Ya itu tadi karakternya, dia dicintai Allah, dia kemudian mencintai Allah, kemudian dia tawadu, ya, tapi tegas kepada orang-orang kafir, ya, dan punya mental perjuangan, serta tidak takut sama ya, omongan orang, tidak takut sama penilaian orang, tidak takut. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi tenana yang asin tahu ni sare nu kamman. Ya, tidak semua orang punya sifat-sifat yang tadi. Ya. Tidak semua orang punya karakter yang tadi. Maka Allah katakan zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Allahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mudah bagi Allah, gampang. Kalau kita tidak mau berjuang di jalan Allah, tidak mau taat kepada Allah, misalnya kita akan terganti, baik itu dengan cara wafatnya kita, ya, atau nauzubillah murtadnya kita. Atau meninggalkan agama ini, cuma tinggal KTP saja atau tinggal status saja. Ya. Tidak mau berada dalam barisan perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala, pasang. Negara-negara yang taala pasang. Saya akan datangkan penggantinya yang sifat-sifatnya seperti yang disebutkan tadi. Dan Allah mudah untuk mendatangkan hal tersebut. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, Allah pun menjelaskan siapa-siapa yang berhak untuk kalian jadikan pemimpin
Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Sesungguhnya orang-orang innama waliyukumullahu wa rasuluh, Allah Subhanahu wa taala lah yang seharusnya menjadi penolong dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang akan memimpin, walladzina yuqimunas shalah, dan juga orang yang menegakkan salat. Jadi ini salah satu juga karakter yang harus dicari, yaitu orang yang beriman dan menjaga salatnya. Wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un, dan mereka menunaikan zakat dan ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter kepemimpinan ini yang kita inginkan. Bagaimana mereka kita mendapatkan, mencari orang-orang yang beriman kepada Allah, menjaga salatnya dan menjaga serta juga apa? Menunaikan zakat, bersedekah dan lain sebagainya. Jangan bersedekah nanti di menjelang 2024 mulai banyak sedekah, ya. Iya ya. Iya. Aneh juga ya. Tapi ya mudah-mudahan Allah memberikan pahala juga ya. Kita tidak mau berburuk sangka. Tapi aneh karena setiap 5 tahun baru begitu. Tiba-tiba banyak sedekah. Masya Allah. Nah, tiba-tiba juga banyak orang sholat. Tiba-tiba banyak yang pakai songkok. Yuqimunas sholat. Tiba-tiba banyak yang foto-foto orang pakai songkok sepanjang jalan, pakai baju begini, baju koko. Ya tentu, ya, ini bukan berarti kita mau buruk sangka, tapi masalah adalah bagaimana kita melihat secara utuh, ya. Dan kita mau adalah orang-orang yang senantiasa menjaga wa hafizu 'alas shalah, menjaga salatnya. Bukan karena ada maunya, tapi karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa may yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya, siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya ya, sebagai penolong, walladzina amanu, serta orang-orang yang beriman, mengandalkan orang-orang yang beriman untuk memimpin mereka, untuk menolong mereka, fa inna hizballahi humul ghalibun. Mereka ini adalah golongan Allah Subhanahu wa taala, dan golongan Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menang. Ya. Golongan Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menang. Ya. Kapan menangnya kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu kapan menang. Tapi kalaupun tidak menang di dunia, kita akan menang di akhirat insyaallah. Dan orang-orang yang mengandalkan kemenangan di dunia, ambil saja itu kemenanganmu di dunia. Ya. Makan semua kemenangan Anda di dunia. Silakan bersama dengan orang-orang yang apa namanya, yang kamu menangkan di dunia, ya, yang tidak sholat, tidak beriman, ya, tidak juga melakukan hal-hal yang ketaatan kepada Allah. Justru banyaknya adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyad. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga yang mungkin bagian terakhir, ya, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizuna allazina ittakhazu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Lebih tegas lagi Allah sebutkan macam-macam. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang-orang yang ittakhazu dinukum huzwa, menjadikan agamamu ini sebagai permainan. Ya, menjadikan agama Allah sebagai permainan. Jangan jadikan pemimpin orang-orang seperti ini menjadikan agama sebagai permainan. Ya. Bagaimana menjadikan agama sebagai permainan? Mereka menjadikan agama ini seperti toilet, seperti WC. Apa itu? Ya nanti sakit perutnya baru ke sana. Setelah itu keluar masuk. Ya.
Nanti ada perlu, baru masuk. Jadi seperti itu, mempermainkan agama ini. Ada maunya, baru kemudian pakai pakaian keagamaan. Itulah orang-orang yang mempermainkan agama, mengejek-ngejek agama ini, menginjak-injak agama ini. Jangan dijadikan pemimpin. Minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar. Dan juga orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dijadikan pemimpin. Wattaqullaha in kuntum mu'minun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian beriman. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhazu huzwa wa laiba. Ya. Mereka ini kalau dipanggil salat, jaya alasannya. Makan biasa apalihu, artinya dia menjawab dengan jawaban yang apa namanya? Ya main-main. Ya, dia katakan apa? Rolong sembahyang. Nak gula lo disuruh gaya. Ya. Dia pokoknya jawaban bercanda. Ya. Jawaban-jawaban yang main-main. Kalau dipanggil sholat, dikasih jawaban yang main-main. Zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini orang-orang tidak berakal. Ya. Atau bahasa kasarnya, ya tupongoro, ya. Niki baji-baji, malah dia menjawab dengan tidak baik. Apalagi mau dijadikan pemimpin. Tidak layak. Yang menjemallah kamari masih, ya. Yang takut ke masjid. Tidak tahu apa dia takut di masjid. Ya. Hanya setan saja yang takut ke masjid itu. Ya. Takut sekali ke masjid dengan berbagai alasan. Sehingga tentu saja ya, kita tidak menginginkan ada bagi kita, begitupun orang-orang yang memimpin kita menjadi orang-orang ya, golongan ya, masuk dalam golongan-golongan yang kita sebutkan tadi. Nah ini adalah karakter yang harus dibangun oleh orang-orang beriman. Ya, meskipun masih banyak lagi jamaah sekalian dirahmati Allah, karena ya perkataan Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu itu ada 98 tidak salah, atau 99. Ya, itu berisi tentang bagaimana sikap ya. Bagaimana yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Nah, ini dalam persoalan kepemimpinan, persoalan mencari contoh, ya, mencari apa namanya, mencari ajaran, ya, seperti itu yang kita lakukan, bukan patur-turutan, ya, bukan ikut-ikutan. Ya, jangan kita lihat orang lain, lihat bagaimana agama kita mengatur, ya. Apalagi sekarang, mohon maaf, kita berada di tahun politik. Ya, jangan sampai kita juga mulai patur-turukan. Lihat, ini ada Al-Quran. Ada Al-Quran bersama kita. Lihat orangnya kayak gimana. Ya, maka tentu saja kita berharap bahwa apa yang kita upayakan dalam ya, hidup kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara menyesuaikan, mengikuti ya, Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Yang jadi masalah karena kita sudah jauh dari Al-Quran. Bella betul Al-Quran. Ya. Kita sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari Rasulullah. Tapi ngotot juga, berro juga mengatakan seakan-akan dia lebih benar daripada Nabi. Ya, ya anu gamban enak kena panggauka, anu baji. Dari mana kita tahu kebaikan itu kalau bukan dari Allah dan Rasul? Kecuali urusan dunia, ya lapang kipala silakan. Anda pagaman de baju. Anjo lagi, ya. Nah harus konsultasi. Kerja baji, tidak boleh kita bikin-bikin sendiri, jangan sampai salah setel, ya. Itu saja persoalan rumah, kita bangun rumah, kita tidak tanya orang yang ahli, ya. Menurut kita saja, nah, baru kita ini tidak punya dasar di situ, ya. Silakan kalau Anda punya kemampuan, keahlian, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak punya, baru kita mau bikin-bikin, ya. Rumah gimana lah kah? Bagaimana kalau agama yang rumbang? Karena lipat toy kalenta. Maka ini tentu lebih parah lagi. Dalam urusan-urusan seperti ini kita minta arahan dari Allah dan Rasulnya. Ya, jangan sampai kita
kalap dan sombong, ya, merasa diri bahwa apa joku bauan jadi sitojen-tojen nak kabajikan. Ya. Apa yang saya apa pendapatku, ya, itulah sitojen-tojen nak kabajikan. Kita harus tunduk terhadap, kita harus tawadu dan mengatakan, ini anukaman nih. Bagaimana caranya? Ada yang begini. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Ya, dengan penjelasan para ulama kita. Ya, bukan mengatakan bahwa menurut saya begini. Ya. Nah ini jamaah sekalian dirahmati Allah. Ya, mungkin sudah masuk waktu. Iya, sudah masuk waktu dan mohon maaf jika ada hal-hal yang menyinggung, ada hal-hal yang salah dalam ucapan, ya, salah dalam mengutip juga, ya, sampai kesalahan itu tidak termaafkan, maka di majelis ini kita saling memaafkan insyaallah. Dan yang paling penting lagi, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ada dosa yang kita lakukan selama kita bermajelis, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.